Selamat pagi, saya Jessica Simbolon, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas secara sederhana dan menanggapi sebuah laporan penelitian. Nah, jenis laporan penelitian yang akan saya tanggapi adalah laporan penelitian tindakan kelas. Dengan judul, Penerapan Pembelajaran Kooperatif to Stay to Stray dipadu dengan pembimbingan kelompok untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Islam Sabilillah Malang. Nah, laporan ini disusun oleh Villa Prasetyawati MPD pada tahun 2020. Hal pertama yang akan saya bahas adalah apa alasan peneliti mengangkat judul penelitian ini dan masalah seperti apa yang ditemuinya. Nah, setelah saya membaca latar belakang, dijelaskan bahwa fokus permasalahan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, belum aktifnya siswa dalam belajar, dan yang kedua adalah belum maksimalnya hasil belajar siswa. Kedua masalah tersebut ditemukan peneliti melalui observasi yang telah dilakukannya. Terkait hal tersebut, menurut saya, untuk mengetahui keaktifan siswa sudah tepat dilakukan melalui observasi. Namun untuk mengetahui hasil belajar siswa tersebut maksimal atau belum maksimal, lebih baik peneliti melakukannya dengan cara memberikan tes terlebih dahulu. Jadi ada sebuah tes tertulis. Dari tes tertulis tersebut kita ketahui hasilnya apakah rata-rata siswa dapat memenuhi standar atau tidak. Nah, di dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas bahwa peneliti mengetahui bahwa hasil belajar siswa itu kurang maksimal melalui tes tertulis atau tidak. Terkait masalah yang ditemukan oleh peneliti itu ada 5. Yang pertama adalah siswa belum mempersiapkan buku pada saat guru sudah menjelaskan pembelajaran di depan kelas. Yang kedua, siswa masih berbicara kepada temannya saat guru menerangkan. Yang ketiga, siswa tidak memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Yang keempat, masih ada beberapa siswa yang tertidur di bangku pada saat guru menerangkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hasil belajar siswa kurang memenuhi standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM. Nah, solusi atau tindakan yang ditawarkan oleh peneliti sebagai upaya dalam menangani masalah tersebut adalah dengan memperbaiki atau memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, metode pembelajaran apa yang ditawarkan oleh peneliti ini? Jadi metode pembelajaran yang ditawarkan itu adalah metode pembelajaran kooperatif to stay to stray. Nah, mengapa peneliti memilih metode ini? Jadi berdasarkan riset yang dilakukan peneliti terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa melalui metode ini dapat meningkatkan keaktifan dan juga mengasah kemampuan akademis siswa. Jadi peneliti memilih metode ini dan diharapkan metode ini dapat meningkatkan keaktifan dan juga hasil belajar siswa pada kelas 8 SMP Islam Sabilillah Malang. Berdasarkan hal tersebutlah, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian ini. Hal kedua yang akan saya tanggapi adalah mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitiannya. Nah, untuk penyusunan subbab teori pada bab 2 ini menurut saya sudah tepat sesuai dengan judul, yaitu terdiri dari keaktifan belajar siswa, hasil belajar siswa, pembimbingan kelompok, metode pembelajaran to stay to stray, dan juga pada bagian akhir subbab akhir bab 2 ini terdapat sebuah kerangka berpikir yang berfungsi menjelaskan secara sederhana bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan nantinya. Nah, berikutnya itu mengenai pengutipan pendapat-pendapat ahli. Menurut saya kemutakhiran teori dari penelitian ini sudah cukup bagus, sudah cukup mutakhir, karena peneliti banyak menggunakan teori-teori atau pendapat ahli dari 4 tahun terakhir, mulai dari tahun 2018. Namun walau begitu, saya juga masih menemukan beberapa, hanya sedikit beberapa pendapat ahli dari tahun lama, yaitu tahun 2022 dan 2008, namun hanya sedikit saja. Jadi lebih banyak peneliti
menggunakan teori-teori atau pendapat ahli dari tahun yang terbaru. Kemudian saya ingin menanggapi mengenai penulisan pengutipan pendapat ahli. Nah, di sini disayangkan bahwa penulisan pengutipan pendapat ahlinya masih kurang tepat, di mana peneliti tidak mencantumkan halaman dari sumber referensi yang dipilihnya. Jadi nama penelitinya sudah ada, tahunnya sudah ada, namun halamannya tidak dicantumkan. Berikutnya, hal ketiga yang akan saya bahas mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Jadi, untuk teknik pengumpulan data ada 3 teknik yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ada observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga adalah tes. Nah, pada saat observasi, peneliti melakukan pengamatan bagaimana suasana kelas, bagaimana proses pembelajaran untuk menilai keaktifan belajar siswa dan juga keterlaksanaan penerapan metode pembelajaran kooperatif to stay to stray. Nah, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa foto pada saat kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan penerapan metode pembelajaran kooperatif to stay to stray. Yang ketiga ada tes, jadi nanti peneliti akan memberikan sebuah tes tertulis untuk mengukur hasil belajar siswa. Untuk instrumen, sesuai dengan yang tadi, instrumennya ada 3. Yang pertama ada lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran to stay to stray. Yang kedua ada lembar observasi kegiatan keaktifan belajar siswa. Yang ketiga ada lembar tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa. Berikutnya, hal keempat yang akan saya jelaskan adalah bagaimana pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti pada tiap siklusnya. Jadi pada penelitian ini terdiri dari 2 siklus, siklus pertama dan siklus kedua. Nah, tiap siklus itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Menurut saya, keempat tahapan ini sudah sesuai dengan bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas seperti biasanya. Jadi, yang dipaparkan oleh peneliti ini sudah benar. Nah, pada siklus 1, di bagian perencanaan tindakan yang dilakukan peneliti itu adalah pertama, menyiapkan RPP. Yang kedua, menyiapkan workbook untuk kegiatan belajar siswa. Yang ketiga adalah menyiapkan rubrik penilaian keaktifan belajar siswa. Yang keempat, menyiapkan lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran to stay to stray. Yang terakhir, yang kelima adalah menyiapkan soal ulangan harian yang berupa tes tertulis. Nah, selanjutnya pada pelaksanaan tindakan. Di siklus 1, pelaksanaan tindakan itu terjadi selama 2 pertemuan. Untuk skenario pembelajarannya itu sesuai dengan yang sudah dirancang di dalam RPP. Jadi, hal pertama yang dilakukan guru itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian dilanjut pada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti inilah metode pembelajaran to stay to stray ini diterapkan. Jadi, guru memberikan materi pendahuluan dulu terhadap siswa, kemudian guru membagi tugas pada tiap kelompoknya. Setelah itu, siswa disuruh berdiskusi bersama kelompoknya, dan kemudian setelah selesai berdiskusi, siswa membagi tugas untuk tetap berada di kelompok yang stay sebagai tuan rumah, dan ada kelompok yang untuk pergi mengunjungi kelompok lain untuk mencari informasi. Jadi ada 2 bagian, di mana ada yang tinggal di dalam kelompok untuk memberikan penjelasan kepada kelompok yang akan datang, dan ada yang pergi ke kelompok lain untuk mencari informasi, seperti itu. Nah, selama proses diskusi ini, peneliti akan melakukan pembimbingan berkelompok kepada siswa agar proses diskusi dapat berjalan dengan baik dan informasi yang diterima itu adalah informasi yang benar. Kemudian tidak hanya itu, peneliti juga melakukan penilaian keaktifan belajar siswa. Jadi selama proses diskusi, peneliti membimbingnya dan juga menilai bagaimana keaktifan siswa. Selanjutnya pada pertemuan kedua itu adalah siswa yang berkunjung yang ke kelompok lain akan menjelaskan
informasi apa yang didapatnya pada kelompok awalnya. Jadi pada pertemuan 2 tugasnya itu adalah menyampaikan informasi apa yang didapatkan dari kelompok lain, seperti itu. Kemudian untuk tahapan observasi. Nah, pada tahapan observasi ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama adalah keterlaksanaan metode pembelajaran to stay. Nah, pada bagian observasi ini data yang diperoleh itu ada ditampilkan dalam sebuah tabel. Nah, berikut adalah tabelnya. Jadi bisa kita lihat dalam tabel dijelaskan ada 3 observer. Kemudian ada jumlah skor maksimal, jumlah skor, dan juga rata-rata dan persentase. Jadi hasil observasi keterlaksanaan metode pembelajaran to stay ini dilihat melalui angket observasi. Ada lembar observasi. Berikut adalah lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran to stay. Jadi di sini ada 14 pernyataan, di mana ke-14 pernyataan ini masing-masing skornya adalah 1, sehingga skor maksimalnya adalah 14. Bisa kita lihat pada tabel keterlaksanaan metode pembelajaran to stay itu jumlah skor yang diperoleh oleh observer itu masih mencakup angka 11, dan 10, sedangkan skor maksimalnya itu harus 14. Jadi dapat rata-ratanya itu adalah 76,18. Kemudian bagian kedua adalah keaktifan belajar siswa. Nah, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa rata keaktifan belajar siswa adalah sebesar 59,68. Selanjutnya, observasi yang dilakukan peneliti adalah hasil belajar siswa. Nah, melalui siklus 1 ini, hasil belajar siswa itu diketahui rata-rata sebesar 67,18. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan tabel hasil belajar siswa pada siklus 1. Nah, dari hasil belajar ini diperoleh juga presentasi ketuntasan belajar pada siklus 1 adalah sebesar 54,84%. Selanjutnya adalah tahap refleksi. Nah, berdasarkan paparan data yang sudah saya jelaskan tadi, maka diperoleh refleksi sebagai berikut. Pertama, penerapan metode pembelajaran to stay ini masih belum terlaksana seluruhnya, karena dalam kegiatan masih ada bagian yang belum dilaksanakan, yaitu kegiatan evaluasi dan refleksi. Hal tersebut terjadi karena tidak cukupnya waktu. Kemudian pada siklus kedua, sebaiknya peneliti lebih dapat mengatur waktu agar semua tahapan pembelajaran dapat terlaksana. Kemudian bagian kedua yaitu keaktifan belajar siswa pada siklus 1 adalah sebesar 59,68. Hal ini terjadi karena siswa masih belum paham benar tahapan pembelajaran to stay, sehingga beberapa siswa terlihat kurang bertanggung jawab atas tugasnya dalam kelompok. Menurut saya hal ini adalah wajar ya, karena pada siklus pertama itu adalah sebuah permulaan. Jadi wajar ketika siswa masih belum memahami bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 adalah sebesar 67,18. Nah, nilai rata-rata ini dapat dikatakan sedikit meningkat dari nilai rata-rata pas semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Jadi peneliti membandingkan dengan nilai pas siswa pada tahun ajaran 2019-2020. Untuk persentase ketuntasan belajar pada siklus 1 adalah sebesar 54,84%. Selanjutnya adalah siklus kedua. Nah, siklus kedua ini tentunya dilaksanakan berdasarkan hasil observasi dan hasil refleksi pada siklus pertama. Nah, untuk proses atau langkah-langkah yang dilakukan pada siklus kedua ini sebenarnya tidak jauh berbeda pada siklus pertama. Ada 4 tahapan juga, dan
Bedanya itu pada siklus kedua itu jenis materinya berbeda. Jadi di sini langsung saja saya jelaskan, saya paparkan bagaimana hasil observasi pada siklus kedua. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut bahwa terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Di siklus 1 keaktifan belajar siswa sebesar 59,67, kemudian meningkat di siklus kedua menjadi 84,94. Sama halnya dengan hasil belajar siswa, terjadi peningkatan pada siklus kedua. Awalnya siklus 1 sebesar 67,18, di siklus 2 meningkat menjadi 81,32. Berikutnya adalah mengenai ketuntasan belajar siswa. Nah, dari tabel dapat kita lihat terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa antara siklus 1 dan siklus 2. Pada awalnya di siklus 1, presentasi ketuntasan belajar siswa sebesar 54,84. Kemudian pada siklus kedua mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,97. Berikutnya hal kelima yang akan saya jelaskan mengenai teknik analisis data. Nah, data-data hasil observasi yang telah saya paparkan sebelumnya itu diperoleh melalui sebuah analisis data. Yang pertama adalah analisis data keterlaksanaan metode pembelajaran two-stage. Nah, keterlaksanaan metode pembelajaran ini diukur dengan menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh 3 observer dengan rumus presentase sebagai berikut, yaitu indikator yang muncul per seluruh indikator dikali 100%. Jadi berdasarkan angketnya terdapat 14 pernyataan, maka nilai yang diperoleh oleh observer dibagi 14 dikali 100. Selanjutnya adalah teknik analisis data keaktifan belajar siswa. Hasil keaktifan belajar siswa diukur melalui lembar observasi keaktifan belajar sebagai berikut. Jadi terdapat 6 pernyataan di mana masing-masing pernyataan memiliki skor 1 sehingga terdapat skor maksimumnya 6. Maka rumus presentasenya adalah skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Berikutnya adalah teknik analisis data hasil belajar siswa. Nah, analisis data hasil belajar siswa ini dilakukan berdasarkan nilai ulangan harian yang diberikan oleh guru. Jadi terdapat 28 soal yang terdiri dari 25 soal berganda dan 3 soal esai, di mana masing-masing soal tersebut tentunya memiliki bobotnya. Nah, skor yang diperoleh siswa akan dikategorikan berdasarkan tabel berikut. Jika siswa mendapatkan nilai 90-100, maka termasuk kategori yang sangat tinggi. Demikian penjelasan sederhana dan tanggapan saya mengenai salah satu laporan penelitian tindakan kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.